Halo ibu-ibu kader tercinta, kami Puskesmas Batu Separ akan memberikan informasi menarik tentang 25 keterampilan dasar untuk kader kesehatan. Pada sesi ini, membahas keterampilan bayi dan balita, yaitu keterampilan menjelaskan penggunaan buku KIA bagian balita. Hai Ibu Kader, perkenalkan saya Bidan Neng. Saya di sini akan menjelaskan penggunaan buku KIA bagian balita. Buku kesehatan ibu dan anak, atau lebih tepatnya biasanya ibu-ibu kenal itu dengan buku pink ya. Yang menjadi perhatian adalah petunjuk penggunaan buku kesehatan ibu dan anak. Yang pertama adalah penimbangan, pengukuran, plotting hasil dan tindak lanjut, stimulasi perkembangan, jadwal dan jenis imunisasi sesuai usia dan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi PD3I. Tanda bahaya bayi dan balita, obat cacing, ASI eksklusif, makanan pendamping ASI, bayi dan balita, dukungan anak dengan disabilitas. Nah, di sini ada yang namanya penimbangan dan pengukuran. Untuk ibu-ibu kader mungkin sudah tidak asing lagi ya untuk penimbangan dan pengukuran. Setelah dilakukan penimbangan dan pengukuran, biasanya ibu-ibu kader itu memplotting hasilnya. Memplotting hasil penimbangan dan pengukuran dilakukan di KMS. KMS itu kartu menuju sehat untuk perempuan, yaitu berwarna pink, dan untuk laki-laki berwarna biru. Jika sudah terdapat hasil penimbangan dan pengukuran, ibu-ibu kader bisa melakukan atau bisa memasukkan hasil data penimbangan dan pengukuran tersebut ke dalam KMS. Nah, di sini ada kolom-kolomnya. Yang pertama adalah berat badan dalam kilogram, ada umur dalam bulan kolomnya, terus bulan penimbangan misalkan dari Januari atau bulan sampai selanjutnya, berat badan kilogram, terus ada KBM atau per gram, naik atau tidak naik. Nah, di sini disebutkan naik berarti grafik BB per U mengikuti garis pertumbuhan atau kenaikan berat badan sama dengan KBM. Terus tidak naik, grafik BB berat badan per U mendatar atau menurun, memotong garis pertumbuhan di bawahnya atau kenaikan berat badan kurang dari KBM. Nah, jika terdapat bayi balita berat badan anak tidak naik atau di bawah garis merah atau di atas garis orange, berarti ibu-ibu kader harus dirujuk ke puskesmas. Setelah itu kita akan lanjut ke stimulasi perkembangan. Nah, ini apalagi ya, ibu-ibu kader sudah tidak asing yang mendengarkan stimulasi perkembangan. Nah, stimulasi perkembangan ini terdapat di halaman mulai dari halaman 93. Saya menggunakan buku KIA edisi 2023. Nah, di sini ibu-ibu bisa melakukan menstimulasi perkembangan anak-anak bayi dan balita. Ya. Terus selanjutnya jadwal dan jenis imunisasi sesuai dengan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi atau PD3I. Di sini terdapat di halaman 72 pelayanan imunisasi judulnya. Di sini ibu bisa dilihat kapan bayi atau balita mendapatkan imunisasi. Setelah itu kan baru diberikan ke petugas kesehatan untuk dilakukan imunisasi. Nah, selanjutnya di sini ada halaman 90 mengenai MPASI dan makanan keluarga. Cara membuat MPASI dan makanan keluarga. Sekarang sudah
Sudah bisa ya ibu-ibu untuk bisa memberikan edukasi kepada ibu, bayi, dan balita mengenai cara membuat MPASI dan makanan keluarga. Tinggal bisa dilihat di halaman 90 ya. Terus selanjutnya ada juga yang namanya ASI eksklusif. Nah, ibu-ibu kader pasti sudah tahu ASI eksklusif tuh apa aja kayak gitu, pengertiannya apa ya. Cara memberikan ASI. ASI eksklusif itu diberikan pada anak 0 sampai 6 bulan. Tidak diberikan makanan atau minum apapun ya. Nah, selanjutnya ada tanda bahaya bayi dan balita. Di sini bisa dilihat ibu-ibu di halaman 87. Nah, ibu-ibu bisa mengedukasi ke ibu, bayi, balita tanda bahaya pada balita, misalkan ada yang namanya diare, demam, panas tinggi, tidak bisa minum, kejang, sesak napas, perdarahan di hidung atau kulit atau BAB, terus pembengkakan yang nyeri di belakang telinga, tampak biru atau sianosis. Jika terdapat tanda-tanda bahaya atau jika ditemukan satu atau lebih tanda bahaya di bawah ini, balita segera bawa ke rumah sakit ya. Nah, selanjutnya lagi ada Bu mengenai kesehatan lingkungan. Nah, kesehatan lingkungan itu ada di halaman 104. Nah, ibu-ibu kader sudah boleh bisa membacanya ya. Di sini orang tua atau keluarga melakukan pemantauan keselamatan lingkungan dengan mengisi checklist pada kolom putih. Nah, kesehatan lingkungan di sini misalkan contoh ini mah ya Bu Ibu ya. Jauhkan anak dari asap rokok, asap dapur, polusi kendaraan bermotor, dan limbah kotoran hewan ternak, hewan peliharaan. Ini bisa diisi oleh orang tua atau keluarganya nanti jika ibu-ibu kader memberikan edukasi kepada ibu, bayi, balita. Kalau sesuai berarti kasih checklist, kalau tidak sesuai ya berarti harus jadi perhatian ya. Nah, ini ada lagi yang terakhir itu apa? Dukungan anak dengan disabilitas. Di sini ada melindungi anak dari kekerasan fisik, psikis, dan kejahatan seksual. Sekarang kan lagi marak-maraknya ya ibu-ibu kader tentang yang namanya kejahatan seksual. Nah, penting bagi ibu-ibu kader memberikan penyuluhan atau edukasi kepada ibu, bayi, dan balita. Nah, di sini terdapat di halaman 106. Ya. Nanti di sini ada melindungi anak dari kekerasan fisik, psikis, dan kejahatan seksual. Lindungi anak dari kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran. Contoh bentuk kekerasannya yaitu mencubit, memukul, itu termasuk udah kekerasan fisik. Tidak memenuhi kebutuhan gizi, kesehatan, pendidikan, berarti itu termasuknya ke penelantaran ya. Nah, ada lagi. Waspada nih Bu, banyak pelaku kekerasan fisik dan kejahatan seksual dilakukan oleh orang yang dikenal. Banyak ya ibu-ibu sekarang mah banyak orang yang dikenal juga melakukan kekerasan fisik atau kekerasan kejahatan seksual kepada anak-anak. Nah, ini setelah disebutkan tadi semuanya terdapat di halaman-halaman yang saya sudah jelaskan, yang saya sudah sebutkan. Nanti ibu-ibu kader tinggal membaca atau mempelajari lebih lanjut ya. Terima kasih telah menyaksikan video ini.